Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini channel Kimipedia akan membahas tentang rumus empiris dan rumus molekul. Apa sih bedanya? Nah, rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom yang menyusun suatu molekul. Nah, atau bisa kita sebut juga bahwasanya rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana. Jadi dari yang sebenarnya masih bisa kita bagi-bagi lagi menjadi rumus yang paling sederhana. Nah, itu adalah rumus empiris. Tapi tentunya tidak semua senyawa itu bisa dibagi-bagi ya. Contohnya apa? Contohnya adalah H2O. Nah, H2O di sini adalah sudah menyatakan perbandingan rumus sederhana atau terkecilnya, yaitu hanya sebanyak 2, O-nya sebanyak 1. Nah, kemudian kalau rumus molekul adalah suatu rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom-atom sesungguhnya yang menyusun suatu molekul. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gula, di mana rumus molekul gula adalah C6H12O6. Ini adalah rumus yang sesungguhnya. Jadi, nggak bisa dibagi lagi, nggak bisa disederhanakan lagi. Itulah rumus molekul. Nah, ini adalah perbedaan rumus empiris dan rumus molekul, di mana jika senyawanya air, rumus molekul dan rumus empirisnya sama ya. Nah, tapi kalau benzena, rumus molekulnya C6H6, karena rumus sebenarnya adalah C-nya 6, H-nya 6. Nah, sedangkan rumus empirisnya kan rumus yang sederhana atau rumus yang dengan perbandingan terkecil, sehingga semua jika C dan H dibagi 6, maka hasilnya adalah CH aja. Begitu juga dengan glukosa, rumus molekulnya adalah C6H12O6, nah masih bisa dibikin rumus empirisnya, yaitu CH2O. Nah, itu ya perbandingan atau perbedaan rumus empiris dan rumus molekul. Jadi, ada senyawa yang memiliki rumus molekul dan rumus empiris sama, tapi ada juga yang berbeda. Nah, bagaimana cara menentukan rumus empiris? Yang pertama adalah, yang harus kalian lakukan pertama kali, mencari perbandingan mol masing-masing. Mol tiap-tiap unsur. Kemudian kita ubah menjadi perbandingan bulat sederhana, begitu. Nah, contohnya adalah analisis 930 gram cuplikan menghasilkan 115 gram natrium, 495 gram teknium, dan sisanya adalah oksigen. Nah, di sini oksigennya belum diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah rumus empiris dari senyawa cuplikan tersebut. Nah, tadi kan untuk mencari rumus empiris, langkah pertama kita harus mencari molnya masing-masing. Nah, gimana cara mencari mol? Yaitu ketika diketahuinya massa, tinggal dibagi gram per mr. Nah, tapi di sini atom oksigen belum diketahui massanya, berarti kita cari dulu. Nah, di sini natrium massanya adalah 115, teknium itu adalah 495, dan totalnya adalah 930. Sehingga untuk mencari massa oksigen, tinggal memakai rumus 930 dikurangin 115 ditambah 495. Sehingga nilai dari oksigen itu adalah 320 gram. Nah, sehingga kita bisa dapatkan masing-masing molnya, yaitu 5:5:20. 5 itu adalah mol dari natrium, dan 5 juga termasuk mol dari teknium, sedangkan O memiliki mol 20. Nah, tadi ingat ya, langkah kedua adalah perbandingannya harus sederhana, sehingga 5:5:20, perbandingan sederhananya adalah 1:1:4. Sehingga kita dapatkan rumus empirisnya berapa? Na-nya jumlahnya 1, Tc-nya jumlahnya 1, O-nya jumlahnya 4. Natrium, teknium, oksida. NaTCO4. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan rumus molekul?
Nah, langkah pertama tentu kita harus menentukan rumus empiris dulu. Nah, rumus empiris ya dengan cara tadi, cara mencarinya. Kemudian, langkah kedua adalah setelah kita mengetahui rumus empirisnya, kita masukkan ke dalam sebuah rumus, yaitu rumus empiris kali N sama dengan rumus molekul, di mana rumus empirisnya di sini kita ubah ke dalam bentuk MR, ya, MR rumus empiris kali N sama dengan MR dari rumus molekul. Nah, contohnya adalah senyawa hidrokarbon mengandung 90% C, sisanya adalah atom H. Tentukan rumus empiris hidrokarbon tersebut jika MR hidrokarbonnya adalah 40. Bagaimana rumus molekulnya? Nah, berarti di sini karena atom H belum didapatkan masanya, langkah pertama kita harus mendapatkan dulu masanya. Karena totalnya pastinya 100%, berarti H-nya adalah 10%. Nah, kita anggap di sini persentasenya adalah persentase massa. Berarti sama halnya C-nya 90 gram, H-nya adalah 10 gram. Sehingga langkah pertama tadi kita harus menentukan rumus empirisnya, yaitu dengan apa? Perbandingan mol. Nah, kita cari mol dari C dan mol dari H. Mol dari C yaitu 90 per 12 7,5, sedangkan mol dari H yaitu 10 dibanding 1 yaitu 10. Kita dapatkan perbandingannya adalah 7,5 dibagi 10. Nah, perbandingan ini masih belum bulat dan sederhana. Harus kita dapatkan bulat dan sederhana, yaitu 3:4. Sehingga rumus empirisnya kita dapatkan adalah C3H4. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam satu rumus molekul tadi, yaitu rumus empiris kali N sama dengan rumus molekulnya. Sehingga kita dapatkan C3H4 itu MR-nya adalah 40 dikali N sama dengan MR hidrokarbonnya juga 40, sehingga nilai N-nya adalah 1. Nah, artinya di sini apa? Rumus molekul dan rumus empirisnya adalah sama, karena nilai N-nya sama-sama 1. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.